إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, yang Allah terus menerus tanpa putus selalu Allah berikan kepada kita. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita hadirkan dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat keluarga yang Allah berikan kepada kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap kita akan merasakan kematian, setiap kita akan sampai pada ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan setiap amalan yang sudah kita lakukan. Kalau banyak amal soleh yang kita lakukan, maka Allah akan balas dengan berlipat gandaan kebaikan yang Allah berikan pada kita. Tetapi kalau ternyata amal buruk yang sering kita lakukan, kemaksiatan yang selalu kita lakukan, maka Allah juga akan membalas kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan kita pasti akan dibalas. Sekecil apapun keburukan kita pasti dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan Allah menegaskan kepada kita, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang sukses, siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung, orang yang sukses tidak dinilai dan diukur dari harta yang ia miliki, tidak diukur dari jabatan yang ia emban, tidak diukur juga dari strata sosial yang ia miliki. Kesuksesan seorang hamba akan dilihat apakah Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari api neraka, kemudian memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tadi mengatakan orang sukses, orang yang bahagia di sisi Allah, orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka itu semua tidak akan kita peroleh kecuali dengan bentuk ketakwaan yang paling total kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasa syukur kepada Allah tentu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur hari ini kita diberikan nikmat sehat, maka sehat ini harus kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah mata ini masih bisa melihat, maka syukurnya dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan semua organ tubuh kita, maka pastikan gerakan langkah kita gunakan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita memiliki keturunan, maka pastikan keturunan yang Allah berikan pada kita didik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pula kita alhamdulillah mungkin sampai detik ini kita masih dianugerahkan oleh Allah orang tua, maka rasa syukur kita kepada Allah melalui orang tua adalah dengan berbakti kepada orang tua. Jika masih hidup maka kita rawat orang tua kita, jika sudah wafat maka kita doakan orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan kepada kita setelah kita diwajibkan untuk menghambakan diri kepada Allah, kita diwajibkan pula untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka syukur menurut para ulama adalah sarfun ni'am ila iradatil mun'im, mengarahkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka syukur dan ketakwaan ini akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salam, beliau pernah mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah pertama kali masuk ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang Madinah, kaum Muhajirin dan kaum Ansar, untuk memperhatikan 4 hal. Yang dengan 4 hal tersebut maka insya Allah setiap muslim akan sampai pada tujuannya, yaitu Jannatun Naim, surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, ucapkanlah salam. Ini adalah amalan yang ringan untuk kita lakukan, tapi ternyata mungkin masih banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan amalan ini. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin masuk surga, awalilah dengan sering-sering menebarkan ucapan Assalamualaikum. Dan salam ini kita ucapkan tidak hanya kepada orang yang kita kenal saja, kepada orang yang tidak kita kenal pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak betul-betul beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan pada kalian satu amalan yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencinta. Afsus salam bainakum. Tebarkanlah, ya, sering-seringlah mengucapkan salam di antara kalian. Itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Kenapa seringkali silaturahmi di antara kita, antara tetangga, antara saudara, silaturahmi menjadi retak, silah ukhuwah menjadi retak? Mungkin salah satunya kita sudah mulai jarang mengucapkan salam di antara kita. Karena salam jarang ditebarkan, maka yang terjadi tidak ada rasa cinta di tengah-tengah umat Islam. Karena tidak ada cinta di tengah-tengah umat Islam, maka yang terjadi kita masa bodoh ketika ada di antara umat Islam. Mungkin mereka sedang kesulitan, mungkin mereka sedang kesusahan, kita abai, kita lupa, karena diawali dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengucapkan salam yang sudah mulai kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah afsus salam, menebarkan salam, Rasulullah SAW mengatakan, wa at'imut ta'am, perbanyaklah memberi makan. Rasulullah SAW senantiasa mencontohkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW untuk memberikan makan kepada sesama. Di
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman. Di antara ciri-ciri orang yang beriman yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti diberikan oleh Allah wajah yang indah berseri-seri. Di antara amalan mereka adalah wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang beriman yang kelak nanti di hari kiamat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya berseri-seri nanti di hari kiamat di saat banyak wajah manusia dalam keadaan suram. Yut'imuna at-ta'am, mereka sering memberikan makan, ya, bahkan makanan-makanan yang mereka sukai. Ini makanan yang saya sukai, tapi makanan yang disukai itulah yang kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Miskinan, mereka berikan kepada orang-orang miskin. Wa yatiman, mereka berikan juga kepada anak-anak yatim. Wa asira, bahkan orang-orang beriman di masa lalu mereka berikan makanan yang mereka inginkan, yang mereka sukai kepada orang-orang yang mereka tawan sekalipun. Masya Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka pastikan hari ini kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Kita lihat tetangga kita yang sedang kesulitan, kita lihat saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang mungkin saat ini sedang kesulitan. Jangankan untuk pendidikan, bahkan mungkin untuk hidupnya sehari-hari mereka kesulitan. Bantu mereka. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, jangan pernah merasa ketika kita membantu orang lain kita sedang berjasa. Tidak, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasahu Allahu kurabahu yaumal qiyamah. Siapa yang menolong hamba Allah di dunia dengan memberikan kelegaan, kemudahan di dunia, maka Allah nanti di hari kiamat akan menolong orang yang membantu tersebut di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita miliki hari ini kalau bukan amal soleh yang bisa membantu kita di hari kiamat? Maka lihat tetangga kita, lihat saudara kita. Jangan sampai ada tetangga kita, saudara kita mati kelaparan di saat kita kekenyangan. Bantu mereka. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita memberi kepada orang lain bukan karena kita ingin dipuja-puji, bukan karena kita ingin dimuliakan oleh sesama manusia, tapi karena kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak ingin mendapatkan balasan dari manusia dan juga tidak ingin mendapatkan ungkapan terima kasih dari manusia. Seringkali di antara kita ketika kita berbagi kepada orang lain, kemudian orang yang mendapatkan sesuatu dari kita tidak mengucapkan apa-apa, dia tidak mengucapkan terima kasih, kemudian hati kita merasa berat, hati kita kecewa. Kita sudah berbagi, kemudian yang kita bagi, yang kita beri tidak mengucapkan apa-apa. Alih-alih membalas, dia tidak mengucapkan terima kasih. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita memberi bukan karena manusia, kita memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita memberi, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Agar apa? Nanti di hari kiamat kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengucapkan salam, setelah kita memberikan makan, maka yang ketiga yang dilakukan adalah wasilul arham, bersilaturahmi, rajin menyambung hubungan rahim. Kita punya saudara, kita punya kakak, kita punya adik sedarah. Mungkin karena urusan warisan kita berkelahi, mungkin karena urusan warisan kita sudah tidak bertegur sapa. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, dunia tidak akan selamanya. Kalaupun kita miliki sekarang, maka bisa jadi besok akan hilang. Apapun yang kita miliki dari dunia ini, ada saatnya ia semuanya akan menghilang. Tapi ikhwah fillah, ketika kita memutus tali silaturahmi kita dengan saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, maka saat itu kita sedang melakukan dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maka pastikan
Setelah kita banyak beramal dengan sedekah kita, maka hadirkan juga hubungan yang baik dengan saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa saja orang yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin usianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah menyambung tali silaturahim. Orang-orang, saudara-saudara kita yang memiliki hubungan darah dengan kita, datangi mereka, ya, bawakan makanan, sampaikan salam, karena ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah ketika orang lain sedang sibuk tertidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, sudah masuk dalam kategori maksum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya dosa, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah masih meluangkan waktu untuk qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Sayyidah Aisyah, salat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. Riwayat yang lain, sahabat Rasul mengatakan Rasulullah SAW salat malamnya tidak lebih dari 13 rakaat. Tetapi tidak perlu kita tanyakan bagaimana kualitas salat malam Rasulullah SAW. Sampai disebutkan dalam riwayat hadis, hatta tatawarramat qadamah, sampai kaki Rasulullah SAW membengkak saking Rasulullah SAW lama berdiri di dalam salat malamnya. Ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, engkau sudah pasti masuk surga, engkau dijamin masuk surga, dan engkau sudah diampuni segala dosa, lalu untuk apa lagi engkau berdiri lama dalam qiyamul lail? Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin oleh Allah masuk surga, masih meluangkan waktu untuk qiyamul lail, maka kita lebih pantas untuk melakukan qiyamul lail, karena kita lebih banyak tentunya dosanya, lebih banyak lalainya, kita lebih banyak lupanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang harusnya menjadi tujuan kita kecuali kita ingin hidup seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beramal seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harusnya menjadi tujuan untuk kita teladani di antaranya adalah qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bu shalihin qablakum." Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail, karena sesungguhnya qiyamul lail adalah amalan orang-orang soleh di masa lalu. Ikhwah fillah rahimakumullah, tentu kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang soleh, kategori soleh adalah cita-cita. Tidak hanya cita-cita manusia biasa seperti kita, bahkan ini adalah cita-cita para nabi. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin." Ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut dengan bala tentaranya, beliau bersyukur kepada Allah dan meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ya Allah ke dalam golongan orang yang saleh. Nabi Yusuf alaihi salam menjelang wafatnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Tawaffani musliman wa lahiqni bis salihin." Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Nabi Ibrahim ingin memiliki anak, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Soleh adalah tujuan dari kehidupan kita.
Dan kalau kita ingin dianggap oleh Allah sebagai orang yang saleh, maka lakukanlah qiyamul lail sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita lakukan dalam keseharian kita, sehingga kita insyaallah, apa kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam. Kalau 4 ini engkau lakukan, maka engkau akan masuk surga dengan tentram. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil azim faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita hadirkan hati kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan nikmat istiqamah untuk senantiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina wal-afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك وعلى طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعظم حجا وعمرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.